Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah, kekasih Allah. Beliau mengajarkan kepada kita supaya kita mencintai negaranya, mencintai bangsanya. Ngiring udah pakai surga. Maka apa DKM dari tahun dulu mic-nya ini terus DKM-nya baru rising, diganti besok dianggarkan 150.000 ganggu orang ngaji gitu. Udah gitu bau cikong di sana. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita supaya mencintai negaranya, mencintai bangsanya. Artinya kalau saat ini ada manusia umat Nabi Muhammad SAW yang benci dengan negara sendiri, benci dengan bangsanya sendiri, maka dia sudah mengkhianati Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Betul? Berumah kupingnya yang ngeyel-ngeyel itu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Tuhan yang maha kuasa, maha pemurah, maha kasih sayang. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sentosa, negeri yang penuh dengan barakah. Itu ayat kalau mengikuti dawuhnya Abdullah bin Abbas mempunyai tarbiyah pendidikan kepada kita supaya kita itu ikut Nabi Ibrahim. Beliau mohon kepada Allah yang mana saat itu kondisi Mekah tanah yang tandus, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh kecuali kurma. Berkat doa Nabi Ibrahim yang sangat tulus mendoakan negerinya, mendoakan zuriyahnya, bangsanya dan keluarganya, sampai detik ini Mekah Al-Mukarramah menjadi negeri yang makmur. Maka istighatsah malam ini tidak ada kepentingan lain, tidak ada kepentingan politik, tidak ada urusan-urusan partai, kecuali kita malam ini dengan niat yang tulus menyatukan pikiran, menyatukan tujuan, mohon kepada Allah siapapun presidennya, yang penting presidennya tidak memusuhi negaranya, maka kita wajib untuk mendoakannya. Betul? Sebentar lagi nih pesta demokrasi. Jangan pilih calon yang tidak suka dengan negaranya, yang mindsetnya sudah terbawa oleh negara-negara khilafah. Jangan. Berbahaya. Kembali Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, yang barakah, yang barakatun thayyibatun. Begitu pula Indonesia, negara kita ini, kita doakan. Kita rakyat kecil, bukan pejabat, bukan DPR, bukan presiden, tapi tunjukkanlah andilnya kita, reputasi kita dalam negara ini. Wujudkan dengan doa, mohon kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita ini berbagai atau terlepas dengan berbagai masalah dan cobaan, doakan mudah-mudahan negeri kita ini negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun Indonesia ini negara yang enaknya luar biasa. Di Saudi Arabia, di Madinah, mau istighatsah begini, ngumpulin orang begini, izinnya dipersulit.
Tidak boleh sampai keluar jalan raya, jalan umum tidak boleh. Membaca Quran keras tidak boleh. Ini tadi Indonesia ini luar biasa. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yawmil akhir. Ya Allah, berikan rezeki kepada penduduk negeri ini, berikan kemudahan kepada lingkungan negeri ini, berikan keberkahan kepada penduduk semua yang ada di negeri ini tanpa terkecuali, baik itu zuriyah kami ataupun siapapun. Beliau mendoakannya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka antas samiul alim, panjenengan zat yang selalu mendengarkan semua permohonan doa-doa dari hamba-Nya. Mudah-mudahan malam ini doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengenai fadilah bulan Muharram. Di bulan Muharram ini banyak peristiwa fenomena yang dialami oleh nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Bahkan terakhir peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Husain, cucu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dari kandung Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan sangat jelas bahwa kanjeng Nabi Adam Allah ciptakan tepatnya di hari Jumat dan di bulan Muharram. Begitu pula Allah keluarkan Adam dari surga turun ke bumi, itu peristiwa terjadi di hari Jumat, tepatnya bulan Muharram. Begitu pula taubatnya Nabi Adam yang sekian ratus tahun terpisah dari istrinya, saling mencari dan mencari. Siti Hawa turun di Jeddah, Nabi Adam turun di India, 200 tahun lebih. Beliau berdua saling mencari dengan wirid membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam Allah terima tobatnya tepatnya hari Jumat di bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah, dari peristiwa kanjeng Nabi Adam bisa kita ambil, kita petik hikmahnya. Di mana hikmahnya? Hikmahnya adalah wiridnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau dirundung buka, kondisi menerima konsekuensi dari Allah, mengakui kesalahannya, ikrar kepada Allah bahwa Nabi Adam telah zalim kepada dirinya, melanggar perintah Allah. Lalu beliau selalu berwirid membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Ini berlaku bagi kita umat Nabi Muhammad. Apabila hidup kita mengalami kondisi kesusahan, dirundung berbagai macam ujian, entah ujian berupa istri, berupa anak, berupa ekonomi, berupa lingkungan yang menguji kita, entah berupa RT, RW, lurah, siapapun yang menguji kita atas putusan Allah, maka di sini kita harus mengikuti Nabi Adam dengan membaca wirid Rabbana zalamna anfusana ila akhirih. Rabbana ya
jelas murni firman Allah. Ucapan Nabi Adam diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Ini kalau dikaji melalui ilmu tafsir, hakikatnya adalah firman Allah, bukan ucapan Nabi Adam. Allah memerintahkan Adam supaya membaca doa tersebut. Dan ini pula berlaku untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di zaman akhir ini, kalau kita hatinya tidak diikat dengan zikir, dengan wirid, lalu kita kondisinya itu mendapat ujian, berbagai macam ujian, maka disitulah kita pikirannya kacau, galau, nanti pada ujungnya melupakan Allah. Yang mereka datangi, yang kita datangi adalah paranormal, dukun dan dukun. Betul? Datang orang yakin sama Allah, lari ke dukun. Hidup di perumahan, saling senggolan, muncul sifat hasud sama tetangga, lari ke dukun. Betul? Ini zaman akhir. Kondisi usaha mambat, sana sini mambat, atau mungkin jadi karyawan, ingin naik pangkat, senggol sini, senggol sana, nyari dukun. Ini fakta yang terjadi di zaman akhir. Nah, kita sudah ngaji istighosah seperti ini kita harus nuntun hati kita, ikat hati kita. Apa yang mengikat? Mengikat menggunakan zikir kepada Allah, usul ilallah melalui para wali-wali Allah. Inilah cara kita mengikat hati kita supaya tidak lari dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim saat itu dimungsuhi oleh Raja Namrud. Dianggap Ibrahim penghalang tujuan cita-cita Namrud. Ibrahim perusak akidah. Ibrahim dianggap ini musuh bebuyutan. Maka Ibrahim saat itu beliau dibakar oleh mereka. Dalam kobaran api itulah Nabi Ibrahim selalu wirid membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam kobaran api itulah Ibrahim munajat kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada api, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, yang seharusnya kalian panas, detik ini kalian api harus dingin seperti es. Maka Nabi Ibrahim di tengah-tengah kobaran api tidak merasakan rasa panas sama sekali. Sambil wirid mohon kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa
Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, wahai Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala, zalamna anfusana, kami telah menzalimi, mengkhianati diri sendiri. Yang saat itu kami berdua disuruh menjauhi pohon tersebut, tapi kami telah melanggarnya karena tertipu dengan bujuk rayu setan. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, jikalau panjenengan Allah tidak mau mengampuni kami berdua, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi hamba yang akan merugi hidupnya dunia akhirat. Ayat ini, doa ini ikrar kepada Allah. Maka kita umat Kanjeng Nabi, kalau punya dosa, baiknya ngaku saja. Kalau punya dosa, baiknya ngaku. Jangan berbelit-belit, jangan ditutupi, jangan berbagai alibi. Justru itu yang menyesatkan dan yang mensusahkan kita nanti. Apalagi pakai dalil segala. Nah, disinilah jeleknya kita yang hadir ini. Kalau punya dosa, ini selalu akan menutup-nutupi. Baiknya ngaku. Allah lebih cinta kepada hambanya apabila hamba itu dosa mengakui kesalahannya. Persis Nabi Adam dan Siti Hawa, beliau ikrar kepada Allah bahwa beliau menzalimi diri sendiri. Dari sinilah ini yang menjadikan akan terbuka solusi dan dibuka solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita punya dosa berbelit-belit, banyak alasan, ini susah pengampunannya. Sampai kapanpun susah pula solusinya. Jadi ilmu bagi kita apa? Camkan dalam hati kita, pikiran kita. Kalau punya dosa, mau dosa zina, mau dosa mabuk, mau dosa apa saja, judi, mau dosa ribah, yang bagus mengakui, yang bagus ikrar. Allah lebih suka daripada orang-orang yang berbelit-belit persis kayak iblis, salah ngaku benar. Dan ini kebanyakan yang muncul dalam otak kita. Kalau salah, ingin nyari alasan bagaimana supaya salahnya tidak ketahuan. Kalau kita mempunyai jiwa, mempunyai perilaku seperti itu, maka kita persis hidup perilaku iblis. Maka iblis sampai hari kiamat nanti tidak ada ampunan dari Allah, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.